Selamat siang semuanya. Bertemu sama saya lagi Skatebike. Oke, panas. Sekarang jam 12-an, jam 12 lebih kali ya. Panas membara. Biasa saya habis dari ngelesin, nguli-nguli cuy. Ya walaupun kondisi seperti ini tetap harus semangat. Saya tetap ada beberapa anak les, ya mau nggak mau lah saya harus tetap ngelesin supaya ya dapat uang buat beli berlian di Pegadaian. Itu kira-kira gitulah. Oh ya, kita mau bikin obrolan soal pelaku seni yang bekerja kantoran atau bekerja formal. Itu maksudnya bekerja formal itu ya punya pekerjaan tetap seperti kayak saya jadi guru. Terus mungkin ada teman lain yang kerja di biro arsitek atau jadi desainer atau jadi pengusaha tambang. Gitulah kira-kira. Jadi ada beberapa pro kontra sih. Ada yang bilang kalau mau jadi seniman ya seniman seutuhnya, jangan disambi-sambi jadi nggak fokus. Bener sih, memang ada benernya kata-kata itu gitu loh. Bisa sangat diterima, sangat logis bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang lain itu nggak logis. Nggak logisnya kenapa? Karena butuh makan. Tahu sendiri, kalau hanya ngelukis di sini ya, kalau para pelukis yang udah punya nama memang mereka udah punya pangsa pasar, jualan laris, satu karya bisa untuk hidup 2 tahun, oke. Tapi kalau kayak yang masih merintis susah juga gitu loh. Nah, kalau menurut saya, hemat saya adalah kita sambil bekerja di sektor di luar seni boleh, yang masih berhubungan dengan seni juga nggak apa-apa gitu loh. Yang penting apa yang karya yang kita buat itu maksimal, hasilnya kualitasnya maksimal, jangan abal-abal. Prinsipnya kan itu. Mau sambil bekerja kantoran monggo, mau sambil nguli bangunan nggak apa-apa gitu loh. Jadi ya kan setiap orang punya caranya masing-masing gitu loh. Banyak kok seniman-seniman terkenal yang mengawali karirnya itu dari jadi pekerja, jadi orang kerja gitu loh. Sujoyono dulu sebelum menjadi seniman sepenuhnya dia pernah jadi guru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yo, it's okay, nggak masalah gitu loh. Walaupun pada akhirnya dia memutuskan untuk keluar jadi guru dan menjadi kritikus seni dan sebagai seniman. Tuh. Terus siapa ya? Eve Garsono juga melakukan hal yang sama. Dia bekerja di advertising, di percetakan, di penerbitan, dan sampai akhirnya dia bisa punya usaha penerbitan sendiri kalau tidak salah itu. Terus dulu dia sempat kerja di Kompas di bagian desain. Juga akhirnya sekarang jadi seniman sejati, seniman sepenuhnya. Karena apa?
dia sudah mencukupi finansialnya, keluarganya udah nggak mikir nasi lagi untuk besok gitu loh. Jadi dia bisa berkarya dengan idealismenya dia, tapi mengawalinya ya tetap kantoran gitu loh. Lah mungkin jadikan pekerjaan kantoran itu kayak apa ya istilahnya, jadi batu pijakan gitu loh, batu loncatan untuk teman-teman untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan saya pikir sah-sah saja gitu loh. Tapi yang murni hanya mau berkarya dari awal, dari nol, ya tidak apa-apa gitu loh. Kan beda-beda kebutuhan orang. Yang sudah punya anak istri masih ya butuh makan, butuh sekolah dan lain. Itu juga sambil kerja kantoran supaya penghasilan bulanan tidak terganggu, berkarya nanti saat pulang kerja, pulang kantor atau Sabtu Minggu, karena nggak ngantor total bekerja dan ngurusin anak, itu juga baik-baik saja. Yo nggak apa-apa, orang sing larang. Yang larang, yang mengatakan itu tidak benar. Emang dia mau makan nasi saat kita nggak punya nasi karena kita hanya berkarya saja? Kan nggak juga gitu loh. Jadi ya fleksibel saja gitu loh. Atau pelaku seni atau saat berpameran dan lain-lain, yang dilihat itu bukan apa pekerjaanmu, tetapi apa karyamu, bagaimana karyamu, seperti baik apa kualitas karyamu. Seperti itu menurut saya. Jadi yang dinilai adalah kualitas karya, bukan pekerjaan karya, bukan pekerjaan kita di belakang karya itu gitu. Jadi ya sah-sah saja. Kalaupun hanya melukis saja tetapi tidak produktif, ya sama aja bohong gitu loh. Yang penting kan produktivitas. Bagaimana produktif berkarya, bagaimana tetap mengeksplorasi ide, imajinasi, karya kita, mengembangkan dari waktu ke waktu. Yang penting kan itu, bukan soal pekerjaanmu itu, sampingan pekerjaanmu sebagai seniman itu apa gitu loh. Banyak kok gitu loh yang sukses gitu loh. Ada juga yang dari awal memang hanya mau berkarya saja, tidak mau bekerja kantoran katakan, karena saya nggak suka dikekang, istilahnya nggak bebas. Ya nggak apa-apa, itu ya baik-baik saja gitu loh. Kalau saya kenapa memilih jadi guru, karena pekerjaan guru itu menguntungkan gitu loh. Saat saya jadi guru, saya itu bisa berkarya. Di sekolah saya bisa berkarya bareng anak-anak. Pas saya ngajar, pas kelas anak-anak bikin karya, saya bisa ikut bikin karya. Saya bisa memberi contoh mereka berkarya itu berkesenian seperti apa, dan mereka akan menganggap juga bahwa memang gurunya profesional, bukan hanya omdo, bukan hanya ngomong doang, ngomong hanya nyuruh-nyuruh tapi nggak punya karya, nggak bisa berkarya. Itu juga penting sebagai stimulasi anak-anak agar suka berkarya, suka berkesenian, dan mereka lebih semangat untuk berimajinasi, membuat ide. Menurut saya sih seperti itu. Terus selain itu, sebagai guru keuntungan juga gitu loh. Paling enggak dari menjadi guru saya punya banyak pengalaman, punya banyak ilmu baru. Karena gini, kadang anak itu menanyakan sesuatu, aduh ibu medeni tenan. Kadang anak-anak menanyakan sesuatu yang mungkin saya tidak ketahui atau belum ketahui lebih tepatnya. Dan karena saya tidak ketahui, saya akhirnya berusaha untuk mencari tahu gitu loh. Lah, itu kan akhirnya memaksa saya untuk belajar hal baru gitu loh.
Karena menemukan hal baru di sekolah itulah saya akhirnya yang tadinya saya tidak, jujur saya tidak suka, tidak tertarik menjadi guru. Tapi akhirnya saya menemukan sesuatu yang baru saat saya menjadi guru gitu loh. Baik guru di sekolah formal maupun informal. Kalau ngelesin seperti ini kan guru informal sebenarnya. Kalau di sekolah guru formal gitu loh. Saya ngajar di sekolah swasta. Yayasan saya cukup ya bisa dibilang salah satu yayasan terbesar di Indonesia gitu loh. Itu ya gimana ya, untung sih menurut saya jadi guru gitu loh kalau saya, karena enak gitu loh. Saat saya jadi guru, saya juga punya kesempatan untuk belajar hal baru, banyak hal lah intinya itu. Terus keuntungan lain jadi guru, di sela-sela jam bukan jam ngajar saya bisa bikin karya, saya bisa merencanakan kegiatan pameran kayak atau apa di sela-sela waktu saya tidak ngajar gitu loh. Karena kan saya nggak ngajar full seharian ya, memang sih satu hari saya harus di sekolah, tapi dalam arti kan jam saya sehari cuman kerja mentok seminggu saya ngerjar seminggu itu cuma 24 jam pelajaran itu loh. Sisanya saya masih bisa mikirin mau pameran gimana, saya mau menyiapkan pameran tunggal, saya menyiapkan ini itu, saya masih bisa gitu loh. Itu keuntungan saya jadi guru kalau saya gitu loh. Terus di sisi lain, keuntungan lain ya berkarya itu yang pasti saya tetap dapat duit gaji bulanan, tapi saya berkarya tidak terganggu gitu loh. Malah saya semakin rajin berkarya. Itu keuntungan menjadi guru kalau saya lah. Mungkin seperti teman-teman lain juga gitu loh. Ada yang mungkin terdukung, pekerjaannya saling mendukung satu sama lain ada yang tidak mendukung, dalam arti gini, pekerjaannya di bidang marketing bank kayak atau apalah namanya, terus sementara dia melukis. Saya pikir juga nggak masalah gitu loh, karena berkarya itu kan tidak hanya dengan melukis karya, bersketsa itu juga bisa berkarya sambil nungguin klien kayak atau gimana. Katakan nungguin klien di kafe, ya udah sket aja lingkungan sekitar, itu kan udah jadi sebuah karya gitu loh. Jadi bagi saya tidak ada alasan untuk tidak berkarya. Berkarya mah bisa di mana saja, bisa kapan saja, dengan media dan materi apa saja. Itu dari pengalaman yang sudah saya lakukan sih seperti itu gitu. Saat saya ngelesin saya juga bisa, seringkali saya bikin karya sambil bikin karya sama murid gitu. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi yang bekerja dan melukis, berkarya seni, patung atau apapun, tidak perlu berkecil hati. Ingat, semua soal pilihan, tetapi juga kebutuhan hidup. Ingat, idealisme boleh, kebutuhan hidup tetap harus jalan. Perut tidak hanya kenyang oleh idealisme saja, tetapi harus dicukupi oleh nasi, terutama anak istri. Kalau yang masih bujang masih sangat memungkinkan. Saya dulu waktu bujang masih sangat memungkinkan, tetapi setelah punya anak istri saya harus memutar otak. Akhirnya saya harus mengkombinasikan antara idealisme dan kebutuhan hidup. Jadi saya mencoba melakukan bagaimana agar idealisme itu tetap terpenuhi, tapi kebutuhan hidup juga tidak bermasalah gitu loh, tidak keteteran. Itu menurut saya solusi paling tepat gitu loh. Nah,
solusi saya jadi guru itu. Tuh kebetulan bidang pendidikan saya karena seni rupa, jadi saya jadi guru seni rupa bukan sesuatu yang sulit repot lah, dalam arti tinggal saya meng-create lagi apa yang sudah saya pelajari untuk diterjemahkan ke anak-anak, kira-kira seperti itu saudara-saudaraku tercinta. Ya gitulah ya, tapi balik lagi ya, monggo setuju atau tidak setuju, ini hanya pendapat pribadi saya, bukan sebuah kebenaran. Setuju monggo, tidak juga tidak apa-apa. Ingat, setiap orang punya pengalamannya masing-masing yang mempengaruhi cara berpikir, cara bertindak itu. Tapi terima kasih lah, ini sebenarnya hasil obrolan dengan beberapa teman yang galau. Dibilang, saya kayaknya bukan seniman deh, karena saya kerja di kantoran. Saya bilang, emang hebatnya apa sih disebut seniman atau bukan? Itu loh. Yang bicara itu karya kita, bukan julukan seniman kita gitu loh. Anda dijuluki seniman, tetapi tidak punya karya, ya sama aja bodong gitu loh. Lebih baik, kalau saya lebih suka disebut sebagai pekerja seni daripada seniman, karena beban seniman berat gitu loh. Kalau pekerja seni ya saya bekerja di bidang seni gitu loh, apapun itu, karena saya tidak mau dikotak hanya sebagai seniman gitu loh. Kalau saya seperti itu, jadi apa hebatnya sih disebut seniman? Seniman juga masih makan nasi gitu loh, nggak makan gengsi, kita nggak kenyang gengsi, makan tuh gengsi gitu loh. Makan nasi bukan makan gengsi. Ingat, yang penting kebutuhan keluarga tercukupi, idealisme terpenuhi. Nah, kalau saya itu, makanya saya ambil jalan tengah itu. Ya, mungkin itu sedikit solusi, sedikit obrolan. Terima kasih untuk di obrolan ini. Stay at home, kondisi seperti ini, tetap di rumah. Ini juga saya udah mau pulang, mau balik, habis ngelesin udah selesai, langsung pulang, cuma mandi, cuci kaki, cuci tangan, minum obat cacing, itu jangan lupa ya. Minum susu juga boleh, seperti itu ya. Silakan like yang teman-teman, bagi teman-teman yang suka, silakan dislike teman-teman yang tidak suka. Silakan komentar apabila ada masukan, apabila ada saran apa konten yang harus saya buat, mungkin bisa menambah ilmu saya juga. Nanti kita bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita. Silakan share kalau ini mungkin bermanfaat dan berguna bagi teman-teman atau siapapun lah juga. Terus silakan subscribe bagi yang ingin menonton video lain, karena masih banyak video saya yang lain, dan saya sekarang mulai merajinkan diri untuk bikin konten supaya ya semoga bermanfaat untuk sesama dan bermanfaat untuk saya juga. Mungkin kira-kira segitu dulu. Terima kasih untuk teman-teman, sahabat-sahabat tercintaku, my brother and my sister. See you.